terima kasih Alfi atas waktunya. Kita mulai ya, kita akan membahas tentang vaksinasi hepatitis A dan vaksinasi hepatitis B. Oke, bismillah. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau kita sebut HBV. Virus ini dapat melalui jarum suntik, bisa juga ditularkan dari ibu yang mengidap hepatitis B kepada calon bayi yang dikandungnya. Infeksi hepatitis B dapat menetap dan dapat bertahan dalam tubuh seseorang menjadi kronis. Infeksi hepatitis B kronis ini menimbulkan bahaya komplikasi yang bisa mengancam nyawa, yaitu seperti komplikasinya penyakit sirosis dan kanker hati. Ya, ini bisa dilihat, ini yang sebelah kiri adalah gambar dari hati yang sehat ya, dan tidak ada pembesaran ya. Kalau misalkan kita lihat di kronik hepatis itu udah mulai adanya kerutan-kerutan sampai sirosis hepatis dan karsinoma atau kanker hati. Dan dari data disebutkan bahwa laporan global dari WHO tahun 2015 ada sekitar 1,34 juta orang yang meninggal karena hepatitis. 720.000-nya meninggal karena sirosis dan 470.000-nya karena kanker hati. Sedangkan sebanyak 257 juta orang terkena hepatitis B, paling banyak di wilayah Afrika dan Pasifik Barat, serta 71 orangnya terkena hepatitis C. Untuk vaksin, saat ini hanya ada pencegahan untuk hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis C belum ada ya. Virus ini merupakan salah satu tipe dari banyak virus yang menyerang hati. Ada dua bentuk hepatitis B kita kelompokkan. Yang pertama, hepatitis B akut bila terjadi kurang dari 6 bulan, dan hepatitis B kronik bila terjadinya lebih dari 6 bulan. Faktor resikonya apa aja seseorang bisa terkena hepatitis B? Yang pertama, ketika orang tersebut melakukan hubungan intim yang tidak aman, berganti-ganti pasangan, atau berhubungan dengan orang yang hepatitis B positif. Menggunakan satu jarum suntik yang sama saat injeksi obat, melakukan hubungan seksual sesama jenis, memakai alat kerok seperti pisau cukur, gunting kuku, sikat gigi yang satu alat digunakan bergantian, kemudian bayi yang dilahirkan oleh hepatitis B positif, dan bekerja pada area yang terpapar dengan darah manusia seperti di laboratorium, seperti tenaga kesehatan, bidan, dokter, perawat ya, itu juga mempunyai resiko terkena jarum suntik. Oke, ini kita bisa lihat faktor resikonya bisa melalui tato ya, tindakan tato, terus tindik, pekerja kesehatan juga bisa beresiko, terus dari penularan dari ibu ke anak, hubungan seksual yang tidak aman atau hubungan seksual dengan orang yang mengidap hepatitis B, terus berbagi sikat gigi, berbagi silet ya, dan juga pada homoseksual. Ya, gejala dari hepatitis itu yang pertama bisa kehilangan nafsu makan, ada juga disertai dengan mual muntah, diare, sakit perut, dan biasanya khasnya itu adalah penyakit kuning. Kuning bisa dilihat di bagian matanya, bisa dilihat kuning, terus di bagian kulitnya juga kuning. Seperti ini gejalanya bisa disertai dengan kuning pada mata atau kita sebut sebagai jaundice, ada juga gatal atau itching ya. Terus gejalanya itu seperti flu, demam, terus ada pegel-pegel, badan rasa nggak enak. Gejala-gejala tersebut kita pastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, vaksin hepatitis B apakah bisa digunakan untuk pencegahan? Vaksin ini bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus tersebut. Kapan saja vaksin ini bisa diberikan? Pertama, bisa diberikan pada bayi saat baru lahir ya. Diberikan hepatitis B, yaitu kurang dari 12 jam seorang bayi itu harus mendapatkan vaksin hepatitis B atau kita sebut dengan HB0. Kemudian pada usia 2, 3, dan 4 bulan pemberian vaksin hepatitis B ini bersama dengan vaksin combo difteri. Bisa dengan combo difteri penta. Bila diberikan dengan combo difteri yang heksa, pemberiannya dilakukan pada 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Pemberian vaksin hepatitis B ini juga dilakukan kepada setiap anak ya, apabila tidak ada riwayat pemberian hepatitis B sebelumnya. Vaksin hepatitis B juga nggak cuma diberikan kepada anak-anak, tetapi juga orang dewasa di atas 18 tahun. Sebaiknya sebelum melakukan hepatitis B, terutama pada orang dewasa, ada baiknya melakukan pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan titer antibodi kuantitatif atau anti HBS,
anti HBC dan HBsAg. Pada ibu hamil ya, juga baik melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi sebelum kita melakukan persalinan, kita harus tahu riwayat kehamilan itu. Pada saat riwayat kehamilan kita cek HBsAg, anti HBs, dan juga anti HBC. Serta jangan lupa vaksin hepatitis B ini juga aman diberikan pada ibu hamil. Nah, ini untuk jadwal imunisasi yang ada di ibu kuping ya. Vaksin hepatitis B itu pertama sudah diberikan saat baru lahir kurang dari 24 jam atau kurang dari 12 jam. Kemudian diberikan juga pada bulan kedua, itu berbarengan dengan vaksin DPT ya. DPT, HB, HIV. HB-nya ini adalah singkatan dari hepatitis B. Kemudian diberikan pada usia 3 bulan, pada 4 bulan juga diberikan. Ya, ini vaksin yang diberikan pada saat bayi baru lahir yang disebut dengan hepatitis B0. Kemudian vaksin yang diberikan, vaksin hepatitis B pada saat usia 2, 3, dan 4 bulan menggunakan vaksin DPT Penta. Nah, apa itu HBIG? Sering orang mempertanyakan, beda nggak sih HBIG dengan vaksin? Jadi bayi yang baru lahir dari ibu yang hepatitis B positif, atau ketika ibu itu mengandung, kita cek HBsAg-nya ternyata dihasilkannya positif, maka harus segera diberikan imunisasi secara pasif maupun aktif untuk mencegah jangan sampai si bayi atau calon bayi nanti yang dilahirkan tertular dari ibunya. Imunisasi pasif dilakukan dengan pemberian imunoglobulin hepatitis B atau disingkat dengan HBIG. Adalah pemberian antibodi yang langsung siap pakai untuk memberikan imunitas secara langsung terhadap virus hepatitis B tanpa harus tubuh memproduksi sendiri zat aktif atau antibodi untuk kekebalan tubuhnya. Sedangkan vaksin yang diberikan adalah imunisasi secara aktif. Untuk pemberian vaksinasi ini merangsang sistem kekebalan tubuh supaya secara aktif dapat membentuk sendiri antibodi terhadap virus hepatitis B. Jadi HBIG itu merupakan larutan yang sudah mengandung antibodi yang mampu melawan virus hepatitis B. Digunakan sebagai imunoprofilaksis atau pencegahan lewat kekebalan tubuh. Jadi keduanya harus diberikan pada saat bersamaan dengan posisi yang berbeda. Satu mungkin di paha kiri, satunya lagi di paha kanan. Kurang dari 12 jam setelah lahir. Ya, ini bisa dilihat sediaannya HBIG itu seperti ini. Ini adalah jadwal imunisasi anak pada usia 0 sampai 18 tahun ya. Kita bisa lihat di saat lahir ya diberikan hepatitis B 1 kali. Kemudian di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Ini sediaan vaksin hepatitis B yang ada ya, selain yang tadi. Ada hepatitis B ini untuk dosisnya untuk anak-anak dan juga untuk dosis dewasa. Ini adalah vaksin hepatitis B di dalam vaksin DPT yang hexavalen. Nah, bagaimana hasil pemeriksaan lab darah ketika kita meriksa HBsAg, anti HBC, dan anti HBs? Apakah interpretasinya masing-masing? Pertama, misalkan andaikan ketiganya itu negatif, berarti kita bisa kesimpulan ini adalah susceptible atau belum ada antibodi yang terbentuk, belum divaksin juga, dan belum terinfeksi virus hepatitis B. Kemudian kalau misalkan kita lihat HBsAg-nya negatif, anti HBC dan HBs-nya positif. Ini artinya seseorang tersebut sudah pernah terkena virus hepatitis B namun sekarang sudah sembuh dan sekarang sudah terbentuk antibodi dari infeksi natural. Kemudian kalau misalkan pemeriksaannya HBsAg negatif, anti HBC juga negatif, tetapi anti HBs-nya positif, itu ternyata dia sudah divaksinasi dengan vaksin hepatitis B. Pemeriksaan anti HBs juga lebih baik apabila kita lakukan dengan pemeriksaan metode kuantitatif. Jadi bisa diketahui titer antibodinya berapa. Biasanya apabila di bawah 10
titer antibodi anti HBs, maka perlu dilakukan vaksinasi booster. Gitu. Ya, ini adalah jadwal imunisasi dewasa ya. Jadi vaksin hepatitis B ini tidak hanya diberikan kepada anak-anak saja, tetapi juga bisa diberikan kepada orang dewasa. Bila dilihat di sini, vaksin hepatitis B diberikan 3 kali ya. Pada bulan 0, kemudian 1 bulan kemudian, dan vaksinasi yang ketiga pada 6 bulan jaraknya dari suntikan yang pertama. Vaksin hepatitis B juga ada yang bentuknya berbarengan atau kombinasi dengan hepatitis A ya. Dia juga diberikan 3 kali pada bulan 0 atau sekarang, kemudian 1 bulan kemudian, dan yang terakhir pada 6 bulan kemudian. Kalau vaksin hepatitis A, selain ada gabungan dengan hepatitis B, vaksin hepatitis A juga ada yang gabungkan dengan vaksin tifoid. Oke, ini seperti tadi ya, ini vaksin hepatitis B yang single, hanya hepatitis B saja. Ini juga hanya hepatitis B saja untuk dewasa, tapi yang di bawah ini adalah gabungan antara vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B. Ya, ini vaksin hepatitis A ya. Pilihannya ada 2. Ada yang untuk anak-anak junior ya. Ada 2 merek juga. Ada juga yang untuk dewasa. Untuk pencegahan penularan hepatitis A karena dia melalui makanan, bisa juga kita lakukan berbarengan dengan pencegahan vaksin tifoid. Karena ada satu vaksin hepatitis A dan tifoid itu bisa diberikan bersamaan. Ini yang di atas adalah vaksin tifoid dan hepatitis A dalam satu siring, yang di bawah adalah vaksin tifoid saja. Nah, kita bahas sedikit tentang hepatitis A. Apa itu hepatitis A? Hepatitis A adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Infeksi ini akan mengganggu kerja organ hati dan dapat menular dengan cara mudah, yaitu fekal oral, melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dari virus hepatitis A. Penularan hepatitis A bisa terjadi ketika seseorang menderita hepatitis A tidak mencuci tangannya dengan bersih setelah menggunakan toilet, atau menyentuh benda-benda atau makanan yang terkontaminasi. Pencegahannya itu tetap ya, pertama kita harus selalu cuci tangan, menjaga kebersihan toilet, kemudian hindari air yang tergenang yang kemungkinan ada infeksi, serta kita juga bisa mencegah dengan vaksinasi. Gejala hepatitis A mirip dengan hepatitis B, yaitu adanya mual, muntah ya, tetapi dia kontaknya bisa melakukan secara langsung atau melalui makanan, minuman, dan peralatan yang berhubungan dengan makanan dan minuman, serta semua benda yang disentuh tidak cuci tangan dengan bersih. Ini gejalanya ya, jadi bisa kuning, bisa ditularkan melalui makanan, minuman. Ya, ini beberapa pekerjaan yang beresiko dapat menularkan atau tertular dari hepatitis A. Chef atau koki itu lebih baik ya kita lakukan vaksinasi sebelumnya. Penyaji makanan, bartender ya, sekarang banyak sekali cafe shop lebih baik para bartendernya itu dilakukan vaksinasi juga. Penyedia catering juga ya, penting sekali dilakukan vaksinasi. Ya, ini jadi seperti tadi kesimpulannya, penyakit hepatitis B ini dapat mengakibatkan komplikasi seperti sirosis hepatis dan kanker hati. Penyakit hepatitis B dan hepatitis A dapat dicegah dengan vaksinasi. Beberapa pekerjaan bisa memiliki resiko tertular menjadi sumber penularan penyakit hepatitis, seperti dokter, perawat, bidan, ya, analis lab, terus semua yang berhubungan dengan jarum suntik atau mungkin tindakan yang pekerjaan yang menggunakan jarum suntik ya, itu beresiko tertular atau menularkan hepatitis B. Kemudian pekerjaan-pekerjaan pengolah makanan seperti koki, terus penyaji makanan, bartender, kemudian yang bekerja di catering itu juga beresiko terhadap penularan hepatitis A. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya adalah lakukan vaksinasi hepatitis sesuai dengan yang direkomendasikan oleh dokter, dan yang selalu kita ingat, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Terima kasih, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.